Oke, jadi gue udah pakai S25 Edge ini kurang lebih 2 minggu ya, dan banyak banget yang bisa gue ceritain. Mulai dari pengalaman pakai, terus ketidaksempurnaan baterainya, suhu yang sempat bikin gue sebel, cukup nyebelin ya, terutama buat sampai kenapa gue susah buat rekomendasiin HP ini, padahal gue cukup happy loh pakainya. Yuk kita bahas. Selamat pagi guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng S. Oke, tapi sebelumnya gue pengen keluarin unek-unek dulu pengalaman minggu pertama gue pakai HP ini. Yang mana di beberapa hari awal cukup nyebelin ya, terutama buat baterai dan suhunya. Bayangin aja gue sempat bawa keluar HP-nya start di jam 4 sore, baterai 42%, terus dibuat sosmedan selama naik bus dan MRT. Baterai berkurang 15% loh. Oke guys, kalau komuter kayak tadi yang nempel terus ke HP lumayan bocor ya. Sekarang ada di 27%. Selama kurang lebih 45 menit perjalanan dengan suhu yang cukup panas. Sebel banget dah. Gue sempat analisa kenapa bisa gini dan ternyata ketemu penyebabnya. Ini kejadian saat gue pakai IG doang loh. Kalian bisa lihat screenshot SOT gue pas awal-awal. Penggunaan IG selama 1,5 jam dan baterai berkurang 23% sendiri. Sedangkan YouTube sejaman juga cuma berkurang 6%. Akhirnya gue coba cek pakai thermal gun dan terlihat dalam 2 menitan suhunya naik dari 29 derajat sampai mendekati 40. Cuman hal ini gak kejadian waktu gue tes TikTok ya, dan bahkan YouTube setelah sejam gue cek suhunya cukup aman di 33 derajat. Cuma aneh bin ajaib, setelah kejadian beberapa hari atau mungkin hampir seminggu, panas dan borosnya IG ini lama-lama udah mulai normal loh. Entah di belakang layar app IG-nya ada update, atau nggak tahu si HP-nya mungkin mulai pinter dengan menganalisa pemakaian gua. Dan terakhir gua sempat cek lagi, panasnya lebih teredam ya, di 35-36 derajat, lebih keanget dikit aja. Secara SOT pun diperhatiin udah mulai normal sih. Cuman di beberapa kondisi lainnya HP ini masih suka anget sih. Nanti kita lanjut. Here, from here. All the way back. Behind. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang paling penting. Jadi kalau dipakai keseharian, ada bedanya nggak sih pakai HP tipis ini dibanding yang normal? Buat gue dari sisi pengalaman ngetik sih sama aja ya, tetap masih pakai 2 tangan. Karena sekali lagi ingat, ini HP tipis bukan HP compact. Yang layarnya kayak kebanyakan HP lain di 6,7 inch. Buat gue yang paling kena itu sebenarnya ada di berat sih. HP ini berasa lebih enteng, terutama buat kelingking gue yang biasa dipakai buat nahan HP, jadi lebih work-life balance aja buat doi. Berat ini juga ngaruh saat dikantongin ya, terutama kalau pakai celana yang lemes-lemes gitu jadi nggak melorot. Cuma di sisi lain mesti hati-hati juga ya, karena kalau duduk gitu bisa gampang jatuh atau nyelip ke sela-sela. Gila, jalanannya bumpy banget. Masa jalan tol kayak begini? Kelar juga misi turbo boker. Dan update dulu guys, sekarang jam 10.41, baterai ada di 77% ya. Lanjut nih. Terus gimana pengalaman dengan case? Jelas nggak setipis kalau HP-nya telanjang ya. Bayangin aja kemarin gue satuin sama paspor hampir sama kali tebelnya. Enak banget dipegang barengan gini. Tapi kalau pakein case masih berasa sih tipisnya. Mungkin secara tampilan udah mirip HP normal, tapi secara enteng masih tetap berasa. Antenanya begini. Mau kasih speakernya di mana aja. Oke guys, kita mau makan dulu dan update sejenak. Sekarang jam 11:52, baterai ada di 73% yo. Oke guys, sambil tunggu makanan datang, mari kita ngomongin satu topik yang pasti kalian penasaran, yaitu gimana daya tahan, kayaknya backlighting. Gimana daya tahan dari baterai si S25 Edge ini? Jadi yang bisa gue bilang cukup berfluktuasi ya. Ada satu hari pemakaian 78% dapat SOT di 3 jam. Mungkin kalau di 100-in dapat SOT 4-5 jam. Tapi ada juga kadang di 50% dapat SOT di 3,5 jam ya. Yang mana kalau di 100-in mungkin dapat di 6 jaman. Ya kalau dirata-ratain mungkin gue bisa bilang dapat SOT di 5
5 jaman yang tentunya nggak bisa dibilang awet sih. Tapi nggak bisa dibilang boros juga. Karena di awal emang feeling gue ngira itu bakal dapat SOT mungkin di 3 jam, mentok-mentok 4 jaman. Jadi mungkin lebih baik dari ekspektasi gue sebelumnya. Cuma SOT tadi pakai wifi atau data seluler bang? Yang sebelumnya sih campur-campur ya. Tapi ada satu hari sengaja gue khusus pakai full data seluler. Dapat SOT di 5 jam 40 menit. Paling lama itu ada pakai IG, terus Facebook, sempet ngegame juga setengah jam, terus WhatsApp, YouTube, dan lainnya. Cukup sih buat temenin gue seharian aktivitas yang bisa dibilang nggak terlalu padat. Tapi ada juga di hari yang bener-bener cukup penuh. Misalnya waktu gue traveling kemarin, paginya tuh gue pakai HP cukup lama ya. Habis itu siangnya travel balik ke Jakarta, dan pas nyampe bandara aja baterainya udah di 28%. Terus lanjut pakai sebelum terbang udah 16%, dan sampai Jakarta 9%. Nyebelin? Iya. Tapi apakah akhir dari dunia? Enggak juga sih. Karena tinggal sesimpel tempelin powerbank MagSafe gue ini aja. BTW buat powerbank dan MagSafe nanti gue cantumin di video ya. Dan sebenarnya kalau mau fair, di sela-sela tadi sebelum gue ke bandara, gue bisa banget ngecas dulu HP-nya ya. Tapi karena untuk tes ini, gue pengen tahu SOT-nya, jadi gue nggak ngecas. Paling itu aja sih yang mesti kalian ketahuin. Balik lagi ke kita, bisa beradaptasi atau enggak. Kalau enggak, ya emang HP ini nggak cocok. Dan nggak salah juga ya, karena tiap-tiap orang beda kebutuhan dan preferensi. BTW buat SOT hari ini dapat berapa? Sabar ya, nanti kita lihat di akhir video. Sama nanti gue ada satu teori konspirasi yang lucu dari salah satu komen. Nanti kita bahas itu. Gitu guys, kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan bosan-bosan kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu kalau pada tetap setia buat nontonin. Thank you. Oleh-oleh guys. Betul guys, kalau ngomongin durability dari HP ini, bisa gue bilang cukup solid ya. Kalau dibengkokin tipis-tipis sih aman banget, nggak berasa kayak mau meletot gitu. Cuma gue nggak berani juga sih buat tes ekstrim, misalnya taruh di kantong belakang dan dudukin. Nanti bisa-bisa dari S25X berubah jadi Flip 6 lagi, nangis gue. Gila, testernya banyak banget guys. Yang ini ternyata tester juga. Gila, testernya banyak banget guys. Oke guys, baru nyampe tempat saudara nih dan update dulu. Sekarang jam 3:12 ya. Baterai ada di 49%. BTW guys, kalau ngomongin kenapa Samsung belum pakai silicon battery, gue ada ketemu komen menarik dari I'm So Mature ya. Ada 2 teori loh. Yang pertama itu berhubungan sama politik, yang mana Cina ngelarang ekspor bahan baku silicon carbon ini keluar sebagai pembalasan ke Amerika. Makanya kebanyakan yang pakai teknologi silicon carbon ini ya baru HP-HP Cina. Untuk teori ini ada kemungkinan sih, tapi gue masih kurang yakin. Justru yang poin kedua ini gue cukup condong ke sana, dimana Samsung masih belum bisa move on dari Galaxy Note 7 lalu. Jadi mereka benar-benar berhati-hati nih kalau pakai teknologi baru. Apalagi perlu diingat, mereka juga harus perlu pastiin HP-nya bisa tahan lama, paling nggak sesuai sama klaim software support mereka, yaitu 7 tahun. Sedangkan teknologi silicon baterai ini bisa dibilang masih baru ya. Kalau gua cek, HP pertama yang pakai teknologi ini tuh, koreksi kalau salah, ada di Honor Magic 5 Pro pada tahun 2023. Baru 2 tahunan lalu tuh. Makanya kalau gue lihat sih Samsung emang masih observasi ya. Dan dari rumornya kalau buat Apple, si iPhone 17R yang punya konsep sama kayak si Edge ini masih pakai teknologi baterai lama juga ya, dengan kapasitas yang lebih kecil lagi di 2800 mAh. Tapi ini rumornya loh. Oke guys, mari kita hirup udara Bandung dulu yang adem. Sekarang ngomongin kameranya, yang mana untuk kamera lensa utamanya nggak usah diraguin lagi lah ya. Emang udah setara si S25 Ultra. Tapi yang gue sayangin sih ultra wide-nya ya. Jadi saat pindah lensa gitu, misalnya dari wide ke ultra wide,
cukup berasa sih perbedaannya, terutama pas lagi low light. Kalau untuk daylight sih masih oke. Sedangkan gak ada telefotonya, jujur buat gue gak terlalu jadi deal breaker. Karena di iPhone 16 Pro Max gue ini aja, sebenarnya gue cukup jarang sih pakai telefotonya. Biasanya gue pakai itu kalau emang gue lagi mau ngintip dari jauh, atau kalau lagi mau foto orang objeknya kejauhan, baru tuh pakai telefoto yang 5 kalinya. Dan kalau disuruh pilih, gue lebih mending ada ultra wide sih daripada telefoto. Oke guys, kita update dulu. Sekarang udah mau jam 6, baterai ada di 26% ya. Bentar lagi mau keluar cari makan malam. Oh ya guys, kalau ngomongin suhu, kayak yang gue bilang di awal, sempat panas, tapi habis itu sekarang udah mendingan ya. Cuma di beberapa kondisi, kayak misalnya kemarin pas gue naik Grab, sempat lumayan panas tuh. Mungkin karena emang dia ngecek lokasi terus-terusan. Habis itu kalau kita lagi ada di tempat yang sinyalnya agak kurang, bakal hangat juga tuh. Dan impactnya ke konsumsi daya pasti bakal lebih gede. Sekarang pertanyaannya, kalau pas charging bakal panas nggak bang? Dari yang gua tes kemarin sih suhu maksimalnya itu ada di 40-an derajat ya. Dan itu masih terbilang wajar. Biasanya itu gua tes dari 3% ke 99. Kurang lebih selama 1 jam 16 menit. PT gue baru tahu di Bandung ada tempat kayak begini guys, kayak desain-desain vintage zaman dulu gitu, retro-retro. Dan ini nih namanya Tanya. Oke guys, akhirnya udah mau habis juga, baterainya tinggal 2% di jam 8:11 ya. Yang SOT-nya ada di hampir 5 jam. Lebih tepatnya 4 jam 44 menit ya. Nah, terus untuk ini seharian gue pakai data seluler terus ya, nggak ada wifi. Yang mana kalau wifi harusnya bisa lebih awet lagi. Oke guys, jadi gue lupa tag kesimpulan semalam. Jadi sekarang aja gue bikin. Yang mana selama 2 minggu ini overall gue cukup happy ya pakai HP ini. Berasa keren juga pakai HP yang jarang dimiliki sama orang. Untuk desain tipis dan entengnya sih gue nggak bisa jelasin lebih dalam lagi ya. Kalian langsung cobain sendiri aja ke tokonya. Terus untuk baterainya nggak seboros yang gue kira ya. Bisa temenin seharian untuk aktivitas yang nggak terlalu padat. Cuman dengan harga 19,5 juta, kalau ada rakyat jelata yang datang ke gua dan minta rekomendasi, terutama untuk HP flagship, HP ini nggak ada di list gua sama sekali sih. Lebih ke S25 Ultra malah. Tapi kalau ada yang datang dan tanya, gue lagi cari HP flagship yang beda dari kebanyakan, lebih ke buat gaya tapi bukan HP lipat. Terus desainnya simple dan tetap elegan. Nah, ada harapan nih, tapi gue lihat dulu penampilannya ini tampang-tampang mendingers atau enggak. Kalau tampang sultan yang budget nggak jadi masalah, ini bakal jadi salah satu HP yang pasti gue rekomendasiin. Cuman sekali lagi ingat, kalau mau value for money, butuh spek mentok dengan baterai yang lebih awet, ya udah sikat S25 Ultra aja menurut gue sih. HP ini dipilih bukan pakai logika ya, tapi pakai hati. Gue setuju banget sama komen David yang bilang di videonya. Soalnya HP ini emang bakal dipilih oleh hati atau tangan sih. Kalau pakai logika mah harga yang sama kayak gini aneh banget. Sama kayak kita atau khususnya gua ngeliat tas-tas branded yang harganya super mahal, padahal fitur atau bahannya sama dengan tas yang harganya jauh di bawah. Dan terakhir, gue masih nggak sabar nunggu keluarnya iPhone 17R ya, yang mana punya spek di bawah HP ini. Apakah nanti para mendingers berubah pikiran kalau S25 Edge ini lebih worth it? Atau malah terlupakan?